Malam ini adalah momen penting bagi pesta demokrasi kita, khususnya bagi masyarakat Banten. Calon Gubernur Wahidin Halim mendapatkan dukungan dari 7 partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Wahidin Halim yang pernah menjabat sebagai wali kota Tangerang selama 2 periode ini didampingi Andika Hazrumi yang merupakan mantan anggota DPD RI periode 2009 hingga 2014. Pasangan ini bercita-cita meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Banten. Di nomor urut 2, Rano Karno, Gubernur Petahana maju bersama tokoh dan aktivis organisasi Islam di Banten, Mbae Mulia Syarif. Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Kami persilahkan untuk masuk ke stage. Silahkan mengambil podium masing-masing. Sebelum memulai debat terbuka ini, untuk memperkuat rasa cinta tanah air kita akan nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian, Anda sedang menyaksikan siaran langsung debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Banten. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi misi mereka. Waktu yang disediakan untuk tiap pasangan calon adalah 2 menit 30 detik. Pemaparan visi dan misi ini diatur dimulai dengan pasangan nomor 1, lalu pasangan nomor 2. Nanti akan bergiliran di setiap segmen. Dan untuk kesempatan pertama, kita berikan kepada Pak Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat Banten yang saya cintai dan saya muliakan. Visi kami berdua, calon urut nomor 1, bahwa Banten harus maju. Banten yang maju, Banten yang mandiri, Banten yang berdaya saing tinggi, dan Banten yang sejahtera dalam koridor masyarakatnya yang berakhlakul karimah.
bagaimanapun juga dalam kondisi seperti sekarang ini, persaingan global semakin nyata di depan kita. Oleh itu kita berharap dan kita akan jadikan Banten mampu bersaing baik antar daerah yang ada di negara kita maupun dengan dunia internasional. Oleh karena itu pendidikan harus maju, pendidikan harus bermutu, dan pendidikan harus memberikan rasa nyaman dan memberikan aksesibilitas bagi rakyat masyarakat Banten. Kita anti korupsi, pemerintahan yang baik. Apa kamu gak boleh aturan itu? Kita anti korupsi, kita bangun pemerintahan yang baik, good governance. Tentunya mulai dari hati, semangat, dan kemauan kuat dari kita calon. Dan seandainya mudah-mudahan kita terpilih menjadi gubernur, akan kita tegakkan aturan sebagaimana yang telah kita lakukan bersama-sama. Berikutnya, kesehatan. Masyarakat harus berkualitas. Orang Banten harus bersinergi. Orang Banten harus kuat. Orang Banten harus sehat. Kita bangun infrastruktur kesehatan yang memadai. Kita biaya kesehatan. Pernah saya lakukan selama 10 tahun. Lagi 30 menit, 30 detik maksud saya, silakan. Gratis, dengan KTP cukup gratis, saya tak ada biaya apapun. Coba rujukan. Berikutnya, silakan pemberdayaan. Ya, terima kasih. Untuk pembangunan Banten ini kita harus melihat dari 3 dimensi pembangunan. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat dimensi terkait dengan penguatan sumber daya manusia. Sekaligus juga kita melihat bagaimana dimensi fisik dan juga pemerataan pembangunan bagi masyarakat Banten. Baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1 yaitu Wahidin Halim dan Andika. Nah, sekarang kita akan dengarkan pasangan nomor urut 2 yaitu Rano Karno dan Imbai. Waktu Anda 2 menit 30 detik dan tolong audien pendengar dengarkan baik-baik, tidak usah teriak-teriak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu walikul muluk wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam amma ba'du. Sebelum kami bacakan visi misi kami, izinkan kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke-73. Bertepatan pada hari ini, semoga Kabupaten Tangerang semakin jaya. Hadirin pemirsa di rumah, 16 tahun yang lalu, Provinsi Banten berdiri dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. 1,5 tahun saya bekerja keras sebagai gubernur definitif, namun rasanya belum cukup untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga masih perlu penanganan serius. Hal ini diperparah oleh korupsi sebagai warisan dari masa lalu yang masih harus diselesaikan. Oleh karena itu saya, Haji Rano Karno dan Haji Imbai Mulya Sarif terpanggil untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022 dengan visi Banten bangkit, maju dan sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi untuk menjabarkan visi tersebut adalah 1. Memantapkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan untuk pemenuhan layanan dasar dan peningkatan daya saing daerah. 2. Menciptakan ekosistem ekonomi yang sinergis antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif serta keberpihakan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing. 4. Memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kerjasama pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang selaras serta serari serta seimbang. Silakan. Dan saya sebagai salah seorang di antara sekian banyak pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala serta dukungan masyarakat,
untuk membenahi Banten bersama Haji Rano Karno, mewujudkan cita-cita pembentukan Terima Provinsi kasih. Banten. Hadirin sekalian, Anda masih menyaksikan debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan tim pakar yang akan kami bacakan. Pertanyaan yang akan diberikan untuk kedua kandidat pada debat publik ini terkait 3 hal, yakni upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pemberdayaan perempuan. Waktu yang dimiliki oleh masing-masing calon adalah 1 menit 30 detik. Oke. Sesuai dengan kesepakatan, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap pasangan calon kita kalau segmen yang berikutnya, yang sebelumnya kita mulai dari pasangan 1 ke 2, segmen sekarang saat ini kita akan mulai dari pasangan nomor urut 2 ke 1, yaitu Rano Karno dan Mbak Mulia Syarif. Pertanyaannya adalah, silakan Prof. Komar. Ya. Tahun 2016 di Provinsi Banten terdapat sekitar 1078 balita yang menyandang status gizi buruk. Demikian pula angka harapan hidup baru mencapai 69,43, masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sekitar 70,78. Kebijakan dan program apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masih tingginya balita berstatus gizi buruk, kesehatan bagi ibu hamil, dan masih rendahnya angka harapan hidup sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah untuk meningkatkan, ya itu pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Provinsi Banten terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Daftar gizi buruk ini adalah sumbangan dari kabupaten dan kota yang berjumlah hampir 1.700 sekian yang tadi disampaikan. Tentu saja kebijakan provinsi adalah harus menekan gizi buruk ini. Namun tentu saja kebijakan ini akan lebih banyak ada di kabupaten kota. Karena kami tidak bisa melakukan intervensi kepada kegiatan-kegiatan program yang diprogramkan oleh APBD kabupaten kota masing-masing. Kami hanya memberikan satu stimulan bantuan. Misalnya kabupaten kota setiap tahun mendapat bantuan dari provinsi cukup besar, bukan hanya untuk gizi buruk tapi juga termasuk infrastruktur. Tahun 2015 kemarin, 2016 hampir 550 miliar. Salah satu bagian dari komponen adalah untuk kesejahteraan masyarakat bisa menekan gizi buruk ini. Nah, jadi sekali lagi tentu gizi buruk ini menjadi fokus utama kami agar bisa kita tekan dan jumlahnya bisa berkurang. Karena faktor gizi buruk ini bukan hanya pada waktu melahirkan saja, tapi pada waktu di dalam kandungan itu juga harus dikawal dengan secara baik. Bagaimana tinggalnya, bagaimana sanitasinya, bagaimana rumahnya, bagaimana, dan itu tentu ada di kabupaten kota yang tadi sudah saya sampaikan. Dan tapi setiap tahun kami berusaha untuk menekan tingkat gizi buruk ini. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, ya, Anda akan menjawab 1 menit 30 detik dan silakan Saudara Zainal menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi sedikit lagi, jadi sama pertanyaannya tadi, cuman saya sampaikan sedikit untuk jadi tahun 2016 di Provinsi Banten terdapat sekitar 1078 balita dengan status gizi buruk. Demikian pula dengan angka harapan hidup yang baru mencapai 69,43 dan masih berada di bawah rata nasional kira 70,78. Nah, kebijakan dan program apa yang dilakukan dalam mengatasi masih tingginya balita berstatus gizi buruk tersebut dan kesehatan bagi ibu hamil serta masih rendahnya angka harapan hidup sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Kami persilahkan waktunya 1 menit 30 detik. Gizi buruk Disiapkan, ya tunggu sebentar, dimulai dari sekarang, silakan. Gizi buruk itu gampang penyelesaiannya. Kasih susu 6 bulan ditambah dengan asupan lain, selesai itu. Waktu wali kota saya dalam 300 gizi buruk, itu bisa dalam 6 bulan sudah saya selesaikan. Gubernur wajib punya tanggung jawab. Karena gubernur itu sebagai koordinator, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
harus ada konsep, harus ada tanggung jawab. Saya kira persoalan gizi buruk 1.000 orang itu, kasih kesempatan saya dalam 5 bulan sudah selesaikan itu. Gampang kok gizi buruk itu. Saya pengalaman, begitu juga intervensi bidang kesehatan. Jadi bagaimana yang penting menyerasihkan antara program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Tidak ada masalah di sini saya kira, hanya political will dan kemauan kuat dari seorang gubernur. Selesai itu urusannya. Masih ada waktu 23 detik. Ya, Silakan. baik, saya menambahkan, mohon izin Pak. Jadi kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat peran posyandu. Di mana peran posyandu ini sangat vital terkait dengan gizi buruk. Di mana tadi saya menambahkan dan melanjutkan bahwasanya Pak Wahidin memiliki program pemberian susu formula pada bayi dan juga makanan khusus untuk para balita untuk menuntaskan permasalahan gizi buruk di ada provinsi. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kami akan memberikan pertanyaan lagi kepada masing-masing pasangan calon dan sesuai kesepakatan yang seperti saya sampaikan, nomor urut 1 berkesempatan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya sama, jadi kurang lebih barangkali nanti pasangan nomor urut 2 juga mencatat karena pertanyaannya yang dibacakan sama, walaupun nanti saya akan mengulangi ketika akan memberikan kesempatan. Dan waktunya menjawab masih sama, 1 menit 30 detik. Pertanyaannya adalah, silakan Mas Komar. Ya, tolong perhatikan. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Muncul kritik bahwa tujuan tersebut belum tercapai, di antaranya karena faktor birokrasi pemerintah daerah yang tidak profesional dan cenderung ingin dilayani daripada melayani publik. Sehubungan dengan itu pertanyaannya adalah, apa terobosan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik? Dan apa jaminannya bahwa saudara benar-benar akan melakukan peningkatan pelayanan publik? Mohon disebutkan bidang apa saja yang akan menjadi prioritas. Dimohon juga agar saudara memberikan alasan-alasan pilihan prioritas tersebut. Silakan. Pertanyaan ini tidak sesuai dengan alokasi waktu. Jadi orang itu agak sulit buat saya untuk mempersingkat, mempertajam jawaban. Tapi yang jelas paradigma pemerintahan dan birokrasi itu bisa kita rubah. Dari sebagai penguasa berubah jadi pelayan. Di samping itu juga tentunya kita perbaiki, sempurnakan. Jangan sampai terkesan birokrasi pelayanan menjadi mahal. Berbelit-belit, lalu ada transaksi di balik meja. Kita rubah paradigma dengan kesepakatan dengan para birokrat bahwa melayani itu ibadah. Melayani adalah bagian dari tanggung jawab kita. Apa yang bisa kita layani ketika kita masih merasa berkuasa? Tapi ketika kita berubah pikiran, alam pikiran kita dan mindset kita menjadi seorang pelayan, oleh karena itu lakukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu. Pastikan besaran distribusinya, pastikan kapan itu selesainya. Dari pengalaman kita di lapangan dan hasil saya di lapangan, untuk membayar biaya KTP saja butuh waktu 6 bulan. Sertifikasi juga sama. Nah ini yang harus kita rubah. Yang pertama kita rubah adalah mindset dan paradigma para birokrasinya. Sudah habis. Terima kasih. Sekarang kita beralih untuk mendengarkan jawaban dari pasangan yang lain dan agar diulang lagi pertanyaannya, Saudara Jenal. Baik, tolong diperhatikan. Salah satu tujuan dari, salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Muncul kritik, tujuan tersebut belum tercapai diantaranya karena faktor birokrasi pemerintahan daerah yang tidak profesional dan cenderung ingin dilayani daripada melayani. Sehubungan dengan itu pertanyaannya adalah, apa terobosan dan langkah yang akan dilakukan dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah
untuk meningkatkan pelayanan publik dan apa jaminan bahwa saudara benar-benar akan melakukan peningkatan pelayanan publik. Mohon juga disebutkan bidang apa saja yang menjadi prioritas dan mohon juga saudara memberikan alasan prioritas tersebut. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Terima kasih. Reformasi birokrasi khususnya di Provinsi Banten sangat dibutuhkan. Terpuruknya Provinsi Banten karena birokrasi yang belum memenuhi kriteria. Untuk itu, pertama kali yang saya lakukan yaitu melakukan reformasi birokrasi ini. Dasar utama melakukan reformasi birokrasi adalah Undang-Undang ASN. Saya lakukan yaitu tentang lelang terbuka untuk seorang sekretaris daerah. Sekretaris daerah bukan hanya dipilih oleh seorang gubernur, tapi melalui suatu mekanisme ujian. Begitu juga saya memberikan kesempatan untuk eselon 2 untuk melakukan pendidikan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Sehingga jenjang dari 3 ke 2 menjadi susah, 2 pun tidak pernah mengenyam pendidikan, sehingga wawasan segala macam sangat sulit mereka dapatkan. Nah artinya contoh utama reformasi birokrasi yang saya lakukan adalah melalui gubernur itu sendiri, yaitu dengan mengeluarkan keputusan gubernur nomor 507 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan non-perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu. Jadi di Provinsi Banten, gubernur tidak mengeluarkan izin dan menandatangani izin sama sekali. Itu sudah didelegasikan. Ini salah satu reformasi birokrasi. Yang kedua, tentang merit system harus kita laksanakan. Baik, Mas Rano, merit system. Terima kasih. Calon gubernur dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Pak Rano Karno, untuk menyampaikan closing statement selama 2 menit. Waktu kami persilahkan untuk Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Banten dan saya berharap pilkada bisa berjalan lancar, aman dan damai dengan partisipasi yang tinggi. Kepada penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita pembentukan Provinsi Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten lahir dan batin. Silaturahmi ke Banten lama, bertemu kiai sedang berdoa. Kalau mau Banten sejahtera, jangan lupa pilih nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih. Sudah? Gimana? Silakan. Cukup. Silakan sekarang giliran nomor urut 1. Calon gubernurnya. Iya, ya, calon gubernur nomor 1, Pak Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rakyat Banten yang saya cintai, kami sudah ikhlaskan diri kami untuk kami wakafkan diri ini untuk kesejahteraan rakyat Banten. Kami ingin selalu melihat rakyat Banten yang selalu tersenyum ke arah sejahtera. Banten yang maju, Banten yang dengan masyarakat yang berakhlakul karimah. Kami ingin kedamaian dan kami ingin dengan iman dan takwa Banten bisa bersatu untuk membangun Banten. Kepiting menjapit kerang, kerang dicapit di lubang batu, pasang kuping biar terang, pilihlah nomor 1. Sama-sama memberikan pantun. Iya, ya, gitu. pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Silahkan pemirsa untuk mulai Ya. pikir-pikir, tapi satu hal yang pasti gini, Sudah Janal. Ini kan baru pertama, nanti masih ada berapa lagi? Betul. 2 kali lagi ya? Iya, masih ada 2 lagi, jadi mulai sekarang masyarakat Banten mulai lihat-lihat, pikir-pikir, mengkaji, buka googling. 15 Februari juga masih waktu relatif yang kemudian cukup lama. masing-masing calon ini mungkin mempersiapkan diri. Betul. Ini hitung-hitung pemanasan, barangkali begitu? Baik, betul. Mm-mm. Berikutnya kita persilahkan untuk pasangan calon wakil gubernurnya atau maksud saya calon wakil gubernurnya. Kalau tadi dari 1 ke 2, kita mulai dari 2 ke 1, gitu ya. Dari 1 ke 2, tadi 2 ke 1, kemudian 1 ke 2. Tapi izinkan kita menitipkan satu pertanyaan. Ya. Kedua dulu ya, kedua Ya, dulu. ya. Kedua ke 1 maksud saya. Izin kita titipkan satu pertanyaan barangkali. Tolong juga calon wakil gubernur ini untuk menyampaikan
kesiapan untuk menang dan kalah, biar semua orang bisa mendengarkan. Kesiapan untuk menang dan kalah, kesiapan untuk melakukan pilkada yang non penyuapan, non serangan fajar, non serangan apapun. Lalu yang ketiga adalah kesiapan untuk bertanding secara fair dan saling menghormati dan menjaga kedamaian di Banten. Masing-masing pasangan calon wakil gubernur kami titipkan, jadi tolong sampaikan itu supaya para pemirsa kemudian merasa sangat yakin bahwa siapapun yang dia pilih kemudian akan memberikan dampak yang baik dan kemudian akan membawa hal yang positif bagi rakyat Banten. Kita persilahkan pasangan nomor urut 2 dulu. Mohon maaf saya keliru tadi. Nomor urut 2 dulu. Calon wakil gubernur maksud saya. Silahkan Pak Mbai. 2 menit waktu Anda. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wahidin dan Pak Andika, kita semua bersaudara dan mencintai Provinsi Banten. Mari bersaing dengan sehat dan bersama-sama mewujudkan Banten maju dan bebas dari korupsi. Mari kita ciptakan demokrasi yang berkualitas tanpa kecurangan dan politik uang. Kalau kata Mahatma Gandhi, dunia dan seisinya ini cukup untuk semua orang, tapi tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang serakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, dan tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Mari kita berikhtiar menuju batas terjauh, menuju Banten bangkit, maju dan sejahtera. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Coblos nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Saya persilahkan ke Mas Andika untuk menyampaikan 2 menit juga. Kira-kira tadi titipan kami setelah kami diskusikan tolong disampaikan juga agar masyarakat Banten kemudian mendengarkan secara langsung. Janji untuk memperbaiki citra pemilu di Banten. Kita persilahkan 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Banten, mari kita menyongsong pemilu kada gubernur 2017 ini dengan kebahagiaan. Kita jaga kebersamaan, kita jaga kesatuan dari masyarakat Banten untuk mewujudkan pilkada bersih, jujur, dan adil. Dan juga kami berharap bahwa pilkada ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berkomitmen dengan Pak Wahidin Halim, tentunya dalam kaitan pembangunan Banten. Kami ingin membangun Banten. Kami tidak ingin membangun di Banten. Makna dari kata-kata saya adalah bagaimana ke depan masyarakat Banten ini harus merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Masyarakat Banten tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri. Dan kami berharap, kami berdoa agar Provinsi Banten ini menjadi provinsi yang baldatun, toibatun, warobun, gofur. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga saya berpesan kepada saudara-saudara saya di Provinsi Banten untuk jangan ragu memilih dan mencoblos nomor 1. Ayo bersatu membangun Banten. Siapa kita? WH Andika 2017 menang.